Halo semuanya. Selamat hari Jumat ya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Aku harap kita semua dalam keadaan yang sehat. Nah, hari ini kita kembali diibadah bersama secara online. Walaupun secara online, tentunya tidak mengurangi semangat dan rasa sukacita kita untuk beribadah kepada Tuhan. Oke, sebelum ibadah, aku mau ingetin supaya kita semua bersikap sama seperti kita sedang beribadah di sekolah. Jadi, sebelum ibadah, yuk menggunakan pakaian yang rapi, menyiapkan Alkitab, dan juga mengambil sikap duduk yang sopan. Sebelum memulai ibadah, aku berikan waktu untuk kita semua mengambil saat teduh. Baik, jika sudah, marilah siapkan hati dan pikiran kita, dan aku mau ajak kita semua bangkit berdiri untuk memuji nama Tuhan Yesus dengan bernyanyi lagu Sungguh Alangkah Indahnya. Kita akan berdoa untuk memohon penyertaan Roh Kudus dalam peribadahan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami sampai hari ini dalam keadaan yang sehat. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang campur tangan dalam ibadah kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu, agar hamba-Mu menyampaikan firman sesuai kebenaran dan kehendak-Mu, agar firman-Mu bertumbuh dan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sekarang aku mau mengajak kita semua siapkan Alkitab untuk membaca Mazmur Pujian secara berbalasan dari kitab
Mazmur 91 ayat 1-16. Sebelum kita membaca kitab Mazmur ini secara berbalasan, saya undang kalian semua untuk bangkit berdiri. Baik, jika sudah, mari kita membaca Mazmur 91 ayat yang pertama sampai yang ke-16. Saya akan membaca kalimat yang ganjil, sementara kalian akan membaca kalimat yang genap. Yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Demikianlah pembacaan Mazmur kita. Semuanya dipersilahkan duduk. Tiba saatnya kita akan masuk ke pelayanan firman Tuhan. Sebelumnya, aku mau ajak kita semua bernyanyi kembali dengan penuh kesiapan untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi lagu Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Dan murid-muridku untuk ucapkan salam sehat. Jumpa lagi sama Pak Guru pada hari ini Jumat tanggal 22 Januari 2021 di minggu ketiga di tahun yang baru tahun 2021. Pak Guru bersyukur bertemu kalian lagi dalam kondisi sehat dalam ibadah yang masih online. Di hari ini Jumat pada ibadah online yang pertama kali Pak Guru pimpin, firman Tuhan terambil dari Matius 7 ayat 24 sampai 27. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pimpinan renungan di hari Jumat dan ibadah online ini, ampuni dosa-dosa
hamba-Mu yang akan mengulang firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan disampaikan di hari ini akan buat ibadah dan bakal berbuah bagi mendengarkan murid-murid SMP Tugu Batu. Lalu menyerahkan pembacaan penulis firman ini dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Oke, firman Tuhan Pak Guru ulangi lagi, terambil dari Matius 7 ayat 24 sampai 27. Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Beginilah firman Tuhan. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turun hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turun hujan dan datanglah badai dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Sampai sejauh pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang karakter. Pak Guru mengambil tema renungan hari ini tentang karakter anak-anak Tuhan di tengah ancaman global. Apa yang maksudnya ancaman global? Itu godaan-godaan. Pak Guru melihat fenomena remaja-remaja saat ini. Pak Guru soroti remaja Kristen. Bagaimana remaja Kristen seharusnya mempunyai karakter yang kuat. Seperti kalau pembacaan hari ini, seperti seorang yang membangun rumah di atas batu. Jadi kalau kalian menyimak pembacaan hari ini yang terambil dari Matius 7 ayat 24 dan Matius 7 ayat 24 sampai 27 berbicara tentang karakter orang Kristen dan karakter yang bukan orang Kristen. Orang Kristen dalam pembacaan ini dibatalkan orang bijaksana. Kalau mereka bukan hanya menjadi pendengar, tapi pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa barang siapa yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Inilah karakter yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan, oleh remaja-remaja Kristen di tengah godaan-godaan dunia yang semakin hari semakin kejam, semakin sadis. Remaja-remaja Kristen harus menerapkan nilai Kristiani dalam pergaulan. Aku ambil contoh-contoh yang sekarang sedang viral. Contoh-contohnya adalah seperti game online, trek-trekan, atau pacaran. Kalau kalian mengikuti ibadah Pak Guru yang dulu-dulu, Pak Guru konsisten membahas soal game online. Pertanyaannya, apakah boleh bermain game online? Boleh, asal ada waktunya. Apakah boleh naik motor? Boleh. Yang salah trek-trekan, balapan, itu tidak boleh. Apakah boleh kita bergaul? Kita boleh, tapi kita harus menanamkan nilai Kristiani, nilai-nilai yang berakar pada firman Tuhan. Pak Guru ambil satu ayat yang bagus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Di situ mengingatkan bagi para umatnya bahwa Yesus adalah jalan kebenaran. Apa maksudnya? Artinya bagi setiap orang percaya diharuskan untuk terus percaya pada Yesus, untuk terus menerapkan nilai Kristen dan pergaulan. Karena orang yang salah pergaulan akan bahaya. Makanya kita memerlukan sebuah nilai. Nilai apa? Bukan nilai dunia, nilai Kristiani, nilai-nilai yang berakar pada firman Tuhan. Maka itu, para murid-muridku, di masa kalian yang masih labil, Pak Guru harapkan
kalian terus berpegang pada firman Tuhan sebagai pedoman hidup. Pak Guru harap kalian yang bergaul juga menerapkan nilai-nilai Kristiani, nilai-nilai yang tidak boleh lepas dari pergaulan. Kalian baru bergaul asal sesuai dengan nilai-nilai Kristiani yang kalian tahu. Pertama, hormatilah ayah ibumu, itu sudah pasti. Tadi Pak Guru sebut game online. Game online terkadang membuat anak-anak lupa sama orang tua. Kalau disuruh nggak mau. Pernah ada satu contoh, ketika orang tua menyuruh anaknya karena asik main game online, anaknya nggak mau disuruh, marah-marah sama orang tuanya, cuma gara-gara game online. Betapa game online itu menguasai hidup anak itu. Kalau kalian ditanya sama Pak Guru, apakah boleh main game online? Boleh, asalkan bisa memberi waktu. Jangan semuanya game online. Dari tadi saya malah game online, lupa untuk memberi orang tua. Pak Guru harap dengan teman-teman hari ini kalian lebih mendalami menjadi remaja Kristen. Menjadi remaja Kristen adalah memiliki karakter yang kuat, seperti bacaan dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27, menceritakan bagaimana seorang anak Tuhan membangun fondasi atas batu. Siapa? Katakan dulu, siapa orang biasa itu? Mereka bukan hanya mendengar Tuhan, tapi melaksanakannya. Pak Guru percaya dan yakin kalian sering ikut ibadah remaja di gereja kalian masing-masing. Jadi pertanyaannya, apa kalian menerapkan? Apa yang kalian dengar? Pak Guru harap ketika kalian ibadah remaja, kalian bukan hanya mendengar, tapi melaksanakan firman Tuhan yang telah kalian dengar. Karena kalau dalam Alkitab, itulah orang bijaksana. Sedangkan orang bodoh adalah orang yang mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Aku tutup firman Tuhan hari ini dengan sebuah pesan pada kalian. Kalian boleh bergaul, kalian boleh main game online, kalian boleh melakukan hal yang kalian inginkan. Tapi ingat, semua itu harus sesuai dengan nilai Kristiani, nilai-nilai yang telah kalian dengar. Aku harap renungan hari ini membawa berkat untuk kalian. Aku harap renungan hari ini memberi kekuatan pada kalian supaya kalian tetap memegang nilai Kristiani, nilai-nilai yang telah Yesus berikan pada kita semuanya. Amin. Mari kita satu doa. Tuhan Yesus, anakmu telah mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang singkat ini boleh berakar, berurat, berlembaga, dan berbuah dalam kehidupan para remaja, para pun hasil beribadah. Tuhan Yesus akan menyerahkan berhasil berbakti di dalam tangan-Mu. Biarlah mereka memiliki karakter yang kuat seperti orang yang membangun rumah itu sebatu. Tuhan Yesus, biarlah Engkau bersama para murid-murid seperti bakti, dan orang yang menyerahkan Tuhan Yesus pada dalam tangan-Mu. Jaga mereka, lindungi mereka Tuhan Yesus, hindarkan mereka dari COVID-19. Puji-pujilah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih atas kebaikan dan kemurahan. Amin. Wah, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Pastinya mulai hari ini kita mau menjadi lebih baik dari sebelumnya lah ya. Semakin menjadi garam dan terang di tengah lingkungan. Nah, dengan berakhirnya penyampaian renungan yang telah dibawakan, itu juga menandakan bahwa kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pada hari ini. Dan untuk mengakhirinya, mari kita memuji nama Tuhan Allah kita dengan bernyanyi lagu Kasih Setiamu. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru.
dapat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Jadi, ibadah rutin tiap Jumat kita pada hari ini telah selesai. Dan minggu depan kita akan masih tetap mengadakan ibadah secara online. Dan untuk kita semua tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, jaga gizi dan kondisi. Semoga pandemi ini cepat selesai. Oke, sampai jumpa. Tuhan Yesus sayang kita semua.